Gimana caranya lu menghindari scam? Scam pertama adalah ketika mereka meminta private key kalian. Maksudnya apa? Ketika kalian bikin wallet, satu wallet, itu ada dua key, public dan private. Ya, kalian lihat di layar. Yang seharusnya mereka minta adalah, kalau misalkan mereka bilang, Will, lu menang nih $1.000. Gue mau transfer ke lu. Harusnya yang mereka minta adalah public key-nya, yang ini. Oke? Yang ini, public key-nya. Tetapi kalau mereka minta private key, itu scam. Karena namanya juga private key. Lu nggak boleh share ke siapapun. Ini nomor satu. Nomor dua adalah scam yang agak baru. Dan ini agak pinter juga mereka. Jadi begini. Mereka bilang ke lu bahwa, lu menang $1.000. Oke, contohnya gitu. Dan mereka bilang, caranya adalah, ini lu masuk ke wallet mereka, dan transfer dari wallet mereka ke wallet kita sendiri. Mereka kasih passwordnya, mereka kasih private key-nya, semua mereka kasih. Gue sebagai yang mau pemenang kayak, oke, mereka kasih gue wallet mereka sendiri, gitu. Nah, ini triknya, trik mereka seperti ini. Ketika kalian masuk ke wallet mereka, akses ke wallet mereka, di wallet mereka ini, contohnya ini $1.000 di sini ya, $1.000. Ketika kalian mau transfer dari wallet mereka ke wallet kita sendiri, kalian butuh yang namanya gas fee, alright? Dan biasanya kalau MetaMask itu gas fee-nya lumayan tinggi. Jadi, karena mereka memerlukan gas fee, lu masukin Ethereum lu ke wallet mereka untuk transfer, bayar gas fee. Nah, yang kalian nggak tahu adalah mereka sudah bikin program di wallet untuk wallet mereka. Kalau seandainya terima ada masuk Ethereum, langsung ditarik. Itu scamnya. Yes, ini scam yang lumayan baru, dan kalau ada yang kasih kalian wallet mereka seed phrase, jangan terima. Jangan terima. Karena kalau kalian merasa it's too good to be true, ya, it most probably is a scam. And then nomor tiga ini scamnya agak lebih susah. Karena kalian harus baca code-nya sendiri. Contoh seperti ini. Gua sebagai programmer, karena background gue programmer, gue bisa bikin program dimana kalau lu masukin duit token lu ke gue, lu nggak bisa tarik lagi. Contohnya nih, seperti ini. Kalau kalian lihat di code ini, yang gue highlight, ini token. Kalau gue nggak taruh token ini di code-nya, lu bisa transfer ke rupiah, convert untuk dapetin tokennya, token yang gue bikin. Tetapi lu nggak akan pernah bisa jual token itu karena tidak ada fungsi jualnya, gitu. Ini agak susah. Jadi kalau untuk kalian yang nggak ngerti cara baca code-nya, kalian bisa ke website namanya rakdoc.io. Ini not bad, lumayan lah, bisa bantu kalian yang nggak bisa baca code. Tapi selalu lebih bagus kalau kalian bisa baca code sendiri. And then nomor 4 adalah mereka membuat website yang mirip dengan website awal. Contohnya maksudnya begini. Mereka bilang, untuk kalian nggak tahu contohnya, mereka bikin Binance.com, tapi mereka bilang Binances, tambahin S yang di belakang. Dan bentuk UI-nya, bentuk website-nya sama persis dengan yang asli. Jadi buat yang ini kalian harus hati-hati sendiri, benar-benar cek URL-nya, website URL yang kalian pakai. Dan nomor 5 adalah ICO bohong-bohongan. Maksudnya apa sih? Jadi begini, ketika gue bikin, contohnya, misalkan gue membuat satu token. Oke? Ketika gue bikin satu token, gue bilang ke lu, ini ada token baru, dan ini token bakal meledak. Alright? Dan caranya adalah lu harus, lu buruan invest ke token ini sebelum nanti meledak. Dan lu sebagai investor yang belum tahu tentang fake ICO, lu bilang, bagus nih, komunitasnya oke, segala macam, dan lu send, contoh di sini, kalian send, mereka bilang, transferlah Bitcoin atau apapun ke address ini. Nah, dan mereka bilang kalian akan dapat token setelahnya. Nah, itu jelas banget udah scam. Alright, dan ketika kalian sudah taruh duit rupiah kalian ke token mereka, dan tiba-tiba project itu akan just close, hilang. Gitu. Jadi sebelum kalian mau invest ke ICO, cek dulu benar-benar itu siapa sih yang bikin, apakah ada investor di belakangnya. Nah, gue akan bahas ini lebih lanjut karena ini bisa jadi satu video sendiri,
karena ini gede. Dan scam nomor 6, dan ini yang menurut gue agak tricky juga, itu namanya hidden wealth. Oke, jadi di dunia kripto ini ada namanya whale, artinya orang yang memegang token itu banyak banget. Oke, contohnya gue pilih salah satu token yang gue cek ini. Kalau kita lihat di sini, token ini juga sudah agak ini juga tanda-tanda nih, karena ada satu address satu orang ini yang megang 30% dari token tersebut. Nah, token ini, dia bisa memanipulasi token ini dengan cara menjualnya sekaligus. Nah, tapi ada juga token-token yang persentase ownership-nya itu nggak banyak. Semuanya masing-masing 5%, 1% semua. Nah, yang kita nggak tahu adalah ternyata mereka itu sudah bersekongkol dari awal. Maksudnya apa? Kalau kalian lihat di sini transaksinya ya, ke terakhir. Oke? Nah, ini transaksi pertama token tersebut. Kalau kalian lihat transaksi ini, ada 30 transfer dari di transaksi pertama ada 30 transfer ke address berikut. Nih A B C D F G nih semua. Nah, jadi begini maksudnya. Menurut gue agak triknya mereka. Jadi mereka memecah belah kepemilikan para token tersebut supaya kelihatan seakan-akan nggak ada yang megang banyak. Tetapi sebenarnya mereka itu adalah satu grup. Contohnya, gue punya 10 orang. Oke? Masih dan tokennya itu adalah maksimum tokennya itu sekitar 100 token contohnya. Nah, 10 temen gue ini masing-masing gue kasih 10. Alright? 10 token. Nah, jadi masing-masing kepemilikan tokennya sekarang apa? Masing-masing temen gue punya 10%. Nah, buat orang yang mau invest kan, oh, nggak ada satu orang yang megang token terbanyak. Tapi yang kita nggak tahu adalah 10 orang itu sudah bersekongkol jadi satu. Jadi kalau ketika mereka mau ngedump, mereka 10 itu akan bareng-bareng ngedump. Nah, ini yang agak susah. Jadi caranya adalah ketika kalian mau invest ke satu token, kalian cek dulu token transfer pertama mereka, transaksi pertama mereka. Kalau di transaksi pertama mereka ada kirim banyak token ke wallet-wallet, kalian harus hati-hati. Oke, gue nggak bisa bilang ini bakal jadi scam banget, tapi ini udah signal merah kalau buat gue. Right, so itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa ngebantu, dan please research, jangan malas baca kalau lagi mau invest cryptocurrency, karena menurut gue satu-satunya cara untuk lu save your money di dunia crypto adalah dengan cara research. Alright, see you next time.